Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Pia Vlog. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum-antuna selalu sehat, lancar rezekinya, dan semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada antum-antuna tentang gimana sih cara mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Simak videonya dan jangan di-skip, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya untuk selalu mendukung channel YouTube Bu Pia Vlog, dengan cara klik like, share, komen, dan tentunya di-subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya antum-antuna tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bu Pia Vlog. Silahkan share ke grup-grup antum-antuna apabila video ini bermanfaat. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan tentang gimana sih cara mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos. Sebelum ke cara mendapatkan bantuan sosial, sobat sosial harus tahu dulu yang namanya DTKS. Nah, DTKS itu apa ya? DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Jika sudah masuk dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Jawabannya adalah tidak otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Lalu, apa gunanya terdaftar dalam DTKS? Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Lalu, bagaimana cara masuk ke dalam DTKS? Dengan mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian diserahkan kepada dinas sosial untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota, sehingga diteruskan kepada Menteri Sosial. Nah, Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti PKH, program kartu sembako, dan BST. Siapa yang berkewajiban melakukan update DTKS? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional. Tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi. Sedangkan tugas pemerintah daerah, kabupaten atau kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah, kabupaten atau kota, sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apakah DTKS hanya diperuntukkan bagi yang miskin atau karena hanya ingin mengajukan KIP kuliah? Jawabannya, DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial. Program bantuan sosial seperti kartu sembako, PKH, BPIJK, termasuk KIP kuliah dan sebagainya harus berdasarkan DTKS.
Bagaimana jika alamat yang ada di DTKS ternyata merupakan alamat yang merupakan KK lama? Untuk perubahan data alamat dapat disampaikan kepada desa atau kelurahan domisili baru. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh lurah atau kepala desa ke bupati melalui camat. Sebelum pengesahan oleh bupati atau wali kota, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap. Pendataan melalui kunjungan rumah tangga. Apakah keluarga yang mempunyai anak yang masih bersekolah semua dan bekerja sebagai petani bisa mengusulkan untuk masuk DTKS? Jawabannya, dapat mengajukan secara aktif ke desa atau kelurahan untuk dapat diusulkan ke dalam DTKS sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Berdasarkan verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan masuk ke dalam DTKS. Apa gunanya terdaftar di dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial, yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, dapat dipahami ya guys untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan komen, serta klik subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan silahkan di-share ke grup-grup antum-antuna jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.